analisis dan prediksi. Pertarungan ulang Usyk versus Dubois. Alexander Usyk bersiap untuk melakoni pertandingan ulang melawan Daniel Dubois dalam sebuah laga penyatuan gelar, di mana pemenangnya akan mengukuhkan diri sebagai juara sejati dan tak terbantahkan. Meskipun pertandingan pertama antara keduanya menuai banyak kontroversi, Usyk tetap berhasil meninggalkan kesan kuat dengan menghentikan Dubois secara meyakinkan. Oleh karena itu, banyak pihak memprediksi bahwa laga ulang ini tidak akan berlangsung dengan baik bagi Dubois. Namun sebelum memasuki pembahasan utama, kami dari Zona Fighter ingin mengingatkan bahwa kami menyajikan konten seputar olahraga tarung. Jika Anda menyukai konten ini, mohon dukung terus channel kami. Terima kasih. Latar belakang Dubois. 2 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka, dan menjelang laga ulang ini, banyak yang masih meragukan peluang Dubois. Karirnya di divisi kelas berat berjalan tidak konsisten, bahkan sempat dihentikan oleh Joe Joyce akibat cedera pada rongga mata. Kekalahan tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait daya juang Dubois. Apakah ia mudah menyerah atau sekadar kekurangan hasrat untuk bersaing di tingkat tertinggi? Namun, penting untuk diingat bahwa semua itu terjadi di awal karirnya. Dubois masih tergolong muda, terlebih di kelas berat, di mana mayoritas petinju papan atas saat ini berusia di pertengahan hingga akhir 30-an, termasuk Usyk sendiri. Kontroversi pertarungan pertama. Dalam pertemuan pertama mereka, muncul kontroversi mengenai pukulan rendah yang dilancarkan Dubois. Banyak yang berpendapat bahwa pukulan tersebut mengenai bagian tengah tubuh Usyk secara sah, sementara yang lain menilai bahwa pukulan itu mengenai bagian bawah ikat pinggang atau bahkan cangkir pelindung. Secara pribadi, saya menganggap kontroversi tersebut tidak terlalu signifikan. Faktanya, Dubois beberapa kali melayangkan pukulan serupa sepanjang laga. Jika ditinjau ulang, insiden tersebut bukan kejadian tunggal, melainkan pola berulang dari serangan ke arah bawah. Namun demikian, Usyk tetap menunjukkan dominasinya. Ia mampu membalikkan keadaan dan mendominasi hampir seluruh ronde sebelum akhirnya menghentikan Dubois dengan sebuah pukulan jab di ronde ke-9. Salah satu kemenangan paling mudah dalam kiprahnya di kelas berat sejauh ini. Gaya bertarung dan strategi Daniel Dubois dikenal memiliki gaya bertarung yang agresif dan berorientasi pada hasil cepat, menang atau kalah. Berbeda dengan Anthony Joshua atau Tyson Fury yang lebih taktis, Dubois lebih cenderung langsung menekan dan menyerang habis-habisan sejak awal. Inilah mengapa saya meyakini bahwa pertarungan ini hampir pasti akan berakhir dengan KO, entah dari pihak Dubois maupun Usyk. Karena satu-satunya cara realistis bagi Dubois untuk menang adalah dengan menghentikan Usyk lebih awal. Jika tidak, besar kemungkinan Usyk akan mendominasi seluruh jalannya pertandingan, seperti yang sudah ia lakukan pada lawan-lawan sebelumnya, termasuk Joshua dan petinju-petinju top di divisi penjelajah. Perkembangan Dubois. Meskipun mengalami 2 kekalahan dalam karirnya, Dubois kini tengah berada dalam tren positif. Ia meraih kemenangan beruntun secara meyakinkan, termasuk penyelesaian brutal atas Anthony Joshua, yang semakin mengangkat reputasinya. Perlu dicatat bahwa Dubois sempat dijadwalkan bertarung melawan Joseph Parker, namun batal akibat kondisi fisiknya. Sebagai gantinya, Martin Bakole menggantikan Dubois dan kalah dari Parker, sehingga laga yang batal tersebut dapat menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana peningkatan Dubois. Persaingan dan ketegangan jelang pertandingan. Menariknya,
Kali ini terlihat adanya persaingan yang lebih emosional. Usyk, yang biasanya tenang, tampak lebih vokal dalam menanggapi komentar dari kubu Dubois. Mereka bahkan menuduh Usyk berpura-pura saat menerima pukulan rendah dan mempertanyakan keyakinan serta agamanya, yang tentu sangat sensitif. Namun, berdasarkan rekam jejaknya, Usyk cenderung tidak terpengaruh oleh permainan psikologis. Ia tetap fokus dan memiliki ketangguhan mental yang luar biasa. Justru tekanan psikologis tersebut bisa menjadi bumerang bagi Dubois jika membuat Usyk lebih termotivasi. Ancaman Dubois. Meski tidak dikenal sebagai petinju dengan pukulan paling keras, fakta bahwa Usyk mampu menghentikan Dubois hanya dengan sebuah jab menunjukkan kekuatan akumulatif dari teknik dan tekanannya. Sebaliknya, Dubois memiliki rasio KO yang sangat tinggi, yaitu 96% dengan 21 KO dari 22 kemenangan, menunjukkan bahwa ia selalu berjuang habis-habisan dan jarang membiarkan pertandingan ditentukan lewat skor. Kelemahan Usyk dan peluang Dubois. Selama ini, tubuh bagian tengah Usyk dianggap sebagai titik lemah. Beberapa kali dalam karier amatir maupun profesional, Usyk pernah terlihat kesulitan menerima serangan ke badan. Pukulan dari Dubois di laga pertama, meski kontroversial, juga diarahkan ke area tersebut. Hal ini kemungkinan besar akan menjadi bagian dari strategi Dubois. Petinju bertangan kiri seperti Usyk memang lebih sulit dipukul di bagian kepala karena pergerakan mereka yang tidak terduga. Oleh karena itu, menyerang ke badan adalah strategi yang logis dan potensial berhasil. Prediksi secara gaya, pertarungan ini menjanjikan aksi menarik. Dubois akan tampil agresif dan mempertaruhkan segalanya. Sementara Usyk akan bermain cermat, teknikal, dan perlahan mengambil alih kendali. Dengan pengalaman Usyk di level tertinggi, rekor tak terkalahkannya, serta mentalitasnya yang solid, saya pribadi lebih menjagokan Usyk untuk kembali menang. Namun demikian, jika Dubois mampu menemukan celah, terutama melalui serangan ke badan, bukan tidak mungkin hasilnya akan berbeda. Bagaimana dengan Anda? Menurut Anda, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga ulang antara Alexander Usyk dan Daniel Dubois? Mari berdiskusi di kolom komentar.